Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Dialog Khusus dan kita masih bersama dengan KPU Kabupaten Kediri. Tapi di segmen kali ini saya kedatangan dua tamu baru ini. Dan yang pertama di sebelah saya ini ada Bapak Hamdan. Beliau merupakan komisioner KPU Kabupaten Kediri Divisi Teknis. Betul ya Pak Hamdan ya? Betul. Selamat malam, apa kabar Pak Hamdan? Selamat malam, alhamdulillah. Baik, dan di sebelah Pak Hamdan pemirsa ada Bapak Syamsuri, Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Kediri. Apa kabar Pak Syamsuri? Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita masih bahas mengenai persiapan menjelang pemilu 2019, apa saja yang sudah dilakukan oleh KPU Kabupaten Kediri, termasuk oleh dua orang narasumber yang sudah hadir bersama saya pada hari ini. Saya ke Pak Hamdan dulu ini, Pak Hamdan. Mengenai penyelenggaraan teknis pemilu di 2019 nanti, sudah sejauh apa persiapannya dan apa saja yang nanti yang dilakukan, Pak? Pekerjaan kita yang terakhir yang sudah terselesaikan untuk pemilu 2019 kita sudah menyelesaikan pencalonan. Jadi dari 16 partai politik yang mencalonkan 635 calonnya. Baik. Terakhir setelah diverifikasi ada 576 caleg yang memenuhi syarat untuk menjadi caleg dari 16 parpol tersebut. Baik. Kemudian ini nanti yang akan dipilih untuk wilayah Kediri. Untuk selanjutnya divisi kami sedang mempersiapkan untuk pemungutan dan penghitungan suara. Baik. Di mana kali ini petugas kita itu mempunyai sebuah tantangan yang sangat hebat. Oke, apa itu Pak? Dari yang dulu pemilu itu hanya pilek atau pilpres saja, kita mengadakan pemilu serentak, yang otomatis di situ nanti ada 5 jenis surat suara. Oke. Dan itu petugas kita saja harus benar-benar memahami bagaimana melayani pemilih yang belum tentu paham akan hal tersebut. Betul sekali. Kemudian mengenai waktu penghitungan yang kita tidak bisa memprediksi akan selesai sampai jam berapa, itu nanti akan menjadi tantangan juga. Untuk itu untuk saat ini kita sedang mempersiapkan petugas-petugas kita. Kita nanti akan termasuk salah satunya bulan Februari kita akan merekrut KPPS yang jumlahnya KPPS dan petugas ketertiban se-Kabupaten Kediri itu nanti ada sekitar 49.000. Jadi setara dengan DPT 1 kecamatan. Itu hal yang tidak gampang untuk memberikan pemahaman. Iya, betul. Bagaimana teknis pelaksanaannya. Oke. Nah, ini kalau ke Pak Syamsuri dulu ini, Pak Syamsuri, mengenai divisi bagian Anda ini kan Divisi Hukum dan Pengawasan. Apa yang dilakukan oleh Divisi Hukum dan Pengawasan terkait dengan tahapan pelaksanaan pemilu nanti, Pak? Alhamdulillah. Apa yang disampaikan Pak Hamdan tentang caleg tadi itu ditetapkan pada tanggal 20 September 2018. Resmi menjadi caleg. Baik. Yang akan dipilih oleh masyarakat pemilih. 3 hari setelah tanggal 20 itu memasuki masa kampanye. Sampai nanti H-3 pemungutan suara atau sampai tanggal 13 April 2019 itu baru berakhir kampanyenya. Nah, pada masa kampanye itu peserta pemilu pasti mengeluarkan anggaran, mengeluarkan dana untuk kampanye-kampanye, baik yang dikeluarkan oleh caleg sendiri, oleh partai politik, ada sumbangan dari pihak lain atau perorangan. Nah, divisi kami bertugas melaporkan itu. Jadi partai politik peserta pemilu harus lapor ke kita, lalu kita serahkan laporan itu kepada akuntan publik, gitu. Saat ini yang paling dekat adalah peserta pemilu wajib menyampaikan ke kita pada tanggal 2 Januari nanti tentang
laporan penerimaan dana kampanye. Ya, laporan penerimaan sumbangan dana kampanye. Baik. Jadi peserta pemilu, partai politik peserta pemilu maupun tim kampanye presiden itu terhadap anggaran yang dikeluarkan untuk kampanye itu wajib dibukukan, dicatat, lalu dilaporkan. Gitu. Setelah dilaporkan gitu, sampai tanggal 1 nanti dia pencatatannya, pembukuannya sampai tanggal 1, mulai dari awal kampanye 23 September sampai 1 Januari itu pembukuannya. Tanggal 2 dilaporkan ke kita, diserahkan ke kita. Lalu tanggal 3 kita KPU Kabupaten Kediri berkewajiban mengumumkan itu kepada publik. Ini masyarakat pemilih, partai A menghabiskan anggaran sekian. Nah, itu untuk akuntabilitas mereka, bahwa apa yang dilakukan dalam kampanye itu anggarannya resmi, bukan dari korupsi, bukan dari pemerintah, bukan dari pemerintah daerah, ya, tapi resmi anggarannya adalah dari partai politik dan sumbangan-sumbangan yang sah. Itu. Jadi kita sedang menunggu ini sampai tanggal 2 nanti, 2 Januari nanti, tanggal 3 lalu kita umumkan. Di web kita, di website kita, di papan pengumuman di kantor KPU. Jadi itu adalah apa yang dilakukan oleh Pak Hamdan. Lalu kita tangkap, kita tangani caleg yang sudah diverifikasi oleh divisinya Pak Hamdan, kemudian ditetapkan sebagai calon tetap. Mereka 3 hari kemudian mereka berkampanye. Pada masa kampanye inilah mereka harus mencatat pengeluarannya, termasuk sumbangan-sumbangannya. Baik, itu seberapa penting sih Pak pelaporan dana tersebut harus dilaporkan ke pihak KPU? Saat ini kan banyak ya kasus-kasus korupsi ya, Mbak, ya. Itu ada indikator bahwa mereka dalam perkampanye terlalu besar pengeluarannya. Untuk mencegah itu, maka ada akuntabilitas. Peserta pemilu harus melaporkan pengeluarannya seberapa besar, ya, sehingga tidak melampaui batas yang ditentukan oleh KPU. Gitu, sehingga masyarakat tahu bahwa pengeluarannya sekian, lalu diaudit oleh, nanti yang mengaudit itu bukan KPU, tapi akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU. Ini ngapusi apa enggak ini? Masuk kampanye kaos wanduk ngetok nih apa anduk kok sing laporane kok 100 juta misalnya gitu. Jadi transparansinya akan terlihat di situ. Ya, akan berdampak, Mbak, kalau misalnya hapus-hapus, ya, itu akan berdampak terhadap mereka. Baik. Oke, terlepas dari hal yang disampaikan oleh Pak Syamsuri, Pak Hamdan, ini mengenai teknis pelaksanaan pemilu nanti di 2019. Ada perbedaan dengan Pilkada 2018, Pak. Termasuk tadi ada jumlah suratnya ada 5 surat pemilihan surat suara ya. Mungkin bagi pemirsa di rumah dan juga masyarakat Kabupaten Kediri khususnya ada yang belum paham mengenai 5 surat suara tersebut, mungkin bisa dijelaskan Pak Hamdan. Jadi kalau Pilkada kemarin kan hanya ada 1, jadi kebetulan hanya yang diselenggarakan hanya pemilihan gubernur saja. Untuk 2019 nanti ada 5 jenis surat suara. Yang pertama ada surat suara untuk presiden, pemilihan presiden. Kemudian ada surat suara untuk pemilihan DPD. Yang ketiga untuk DPR RI, kemudian DPRD provinsi dan DPRD kabupaten. Nah itu ada perbedaannya mungkin Pak, agar masyarakat juga nanti langsung tahu, oh ini surat suara untuk pemilihan presiden, surat suara untuk pemilihan calon legislatif, bagaimana ini Pak? Secara teknis sama, tapi di situ memang ada bentuk yang berbeda. Jadi kalau untuk surat suara presiden, untuk surat suara presiden jelas ada gambar pasangan, ada pasangan calonnya. Kemudian kalau untuk DPD itu juga ada gambar
foto calonnya, betul. ada foto nama. Tetapi kalau untuk DPRD, DPR dan DPRD itu hanya mencantumkan logo parpol, kemudian nomor urut parpol, nomor urut caleg dan nama caleg saja. Oke, baik. Tidak ada foto. Tidak ada fotonya. Nah, itu biasanya kan masyarakat awam yang sering kebingungan begitu kan ya. Baik, Pak Syamsuri, ini nanti untuk mengantisipasi ketidakpuasan pemilih terkait dengan persiapan pemilu 2019 yang sudah dilakukan oleh KPU, nanti bagaimana menanggapi keluhan para pemilih tersebut, Pak? Alhamdulillah, Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum itu memberi pintu masuk yang banyak kepada peserta pemilu maupun masyarakat pemilih untuk menyelesaikan permasalahannya. Jadi ada misalnya kalau ada pelanggaran administrasi itu ditangani, bisa lapor kepada Panwas baik di kabupaten maupun kecamatan. Kita mendapatkan rekomendasi dari mereka ya. Jadi laporannya apa, lalu dicatat, lalu direkomkan kepada KPU untuk menyelesaikan ini, memberi peringatan kah dan lain-lain. Lalu kalau ada kesalahan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu seperti kami, KPU, PPK, PPS, KPPS yang jelas-jelas merugikan peserta pemilu ataupun pemilih, mereka bisa melaporkan kita ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Itu bisa berisiko kita diberhentikan. Jadi pintu-pintu masuk ini menjadi ruang bagi penyelenggara pemilu agar bekerja dengan profesional dan penuh integritas. Nah, itu. Lalu bahkan ada pidana. Kita bisa dipidanakan kalau kita melakukan kesalahan. Kalau penyelenggara pemilu yang melakukan kesalahan itu malah ditambah sepertiganya, Mbak. Jadi kita tidak bisa bekerja dengan seenaknya. Kita harus serius karena tugas kita adalah melayani pemilih. Jadi kita dibekali prinsip penyelenggara pemilu itu agar melakukan penyelenggara pemilu secara langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil. Kalau kita gelicah-gelici, kita seenaknya sendiri, kita bisa pemilih maupun peserta pemilu memanfaatkan pintu masuk itu. Misalnya ada lagi pintu masuk yang namanya perselisihan, perselisihan hasil pemilu. Perselisihan hasil pemilu. Itu peserta pemilu yang tidak puas atas hasil pemungutan dan penghitungan suara itu bisa menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Jadi itu diadakan untuk apa? Pertanyaannya begitu ya. Pintu masuk yang banyak, MA, Mahkamah Agung, lalu Mahkamah Konstitusi, lalu kepolisian, lalu PT UN, lalu Bawas, itu sebagai pintu masuk untuk melapor itu biar bagaimana? Itu pertanyaannya begitu. Itu dijamin di undang-undang agar pelaksanaan pemilu itu tidak chaos, ora tukaran gitu loh, Mbak. Betul. Jadi kalau tidak ada pintu masuknya untuk melapor, mereka bisa ngepuki wong kan gitu kan. Aku lapornya tiga enek, lah aku dicurangi kok renek tempat berlapor ya ditonyonnya misalnya ya. Nah, tapi kalau ada tempat untuk melapor, menggugat, melaporkan, mencari keadilan ya ke situlah. Nah, sehingga pemilihan umum di Indonesia ini akan berjalan dengan damai dan tertib. Baik, terakhir sebelum kita tutup perbincangan kita malam hari ini, Pak Hamdan, mungkin ada yang disampaikan kepada pemirsa di rumah maupun masyarakat Kabupaten Kediri terkait dengan pelaksanaan pemilu nanti. Baik, yang terakhir mungkin yang bisa saya sampaikan adalah untuk warga masyarakat Kabupaten Kediri, silahkan untuk mengecek apakah namanya sudah tercatat di dalam daftar pemilih tetap. Kemudian kenali calonnya. Kemudian nanti pada tanggal 17 April jangan lupa untuk menggunakan hak memberikan suaranya di TPS yang sudah
ditetapkan oleh KPUS. Oke, cukup terima kasih Pak Hamdan dan juga terima kasih Pak Syamsuri atas waktunya kali ini hadir di Studio JTV memberikan informasi yang sangat bermanfaat bagi pemirsa maupun masyarakat Kabupaten Kediri khususnya. Dan sesuai yang disampaikan oleh beliau-beliau ini, mari kita sukseskan pelaksanaan pemilu 2019 dengan suasana yang damai, aman, dan kondusif. Saya Intan Aulia mewakili kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa di episode menarik lainnya. Tiba saatnya Indonesia untuk memilih. Bersama datang ke TPS, salurkan aspirasi. Langsung bebas rahasia, jujur dan adil. Demi Indonesia damai sejahtera.